Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8, yaitu masih tentang akar bilangan. Ya, kali ini kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, serta pemangkatan akar bilangan. Nah, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan akar bilangannya dulu. Jadi akar bilangan yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah akar-akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Dan bilangan di dalam akar juga sama atau disebut akar sejenis. Ya, jadi bisa membayangkan ya, jadi angka di dalam akarnya harus sama, baru dia bisa dijumlahkan atau dikurang. Gitu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini ya. Penjumlahan bentuk akar. Kalau kita punya A akar C ditambah B akar C. Nah, dilihat. Yang di dalam akar harus sama. Kalau kemarin kan kalian perkalian dan pembagian nggak harus sama kan? Kalau misalnya perkalian berarti yang luar kali luar, yang dalam kali dalam. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan, yang di dalam akar harus sama. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti yang kalian jumlahkan cukup yang luarnya saja. Jadi kita punya A ditambah B. Akarnya gimana? Ya udah, akarnya mengikuti, berarti akar C. Di dalam akar tidak usah dijumlahkan. Oke, paham sampai sini? Pengurangan juga sama, ya. Jadi yang dikurangkan itu cuman yang luarnya saja, yang di luar akar. Berarti A dikurang B. Ingat syaratnya. Syaratnya apa tadi? Yang di dalam akar harus sama. Ya. Yang di dalam akar harus sama. Kalau tidak sama gimana? Misal di sini itu C, di sini D. Nah, itu sudah tidak sama. Berarti nggak usah dikurangkan. Nggak usah dijumlahkan. Itu sudah jawaban akhirnya. Gitu. Kita ke contoh soalnya. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Nah, dari yang A dulu ya, yang bawah. Jadi kita punya 9 akar 3 ditambah akar 3. Dilihat dulu akarnya. Oh, akarnya sudah sama, baru boleh kita jumlahkan. Ingat, kalau tidak ada apa-apanya di sini nih, ya cuman ada akar 3 saja, berarti angka di luar akar berapa? 1. Ya, 1 ya, bukan 0 ya. Berarti kita punya 9 ditambah 1, akar 3. Jadinya kita punya 10 akar 3 gitu. Yang B sekarang. Yang B juga sama. Nah, dilihat dulu apakah dia di dalam akar itu sudah sama ya. Akar 18 dikurang 3 akar 8. Nah, di dalam akar tidak sama nih ya. Tapi apakah dia tidak sama selalu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Gak harus ya, karena kita kemarin sudah belajar tentang penyederhanaan akar, maka kalau yang di dalam akar ini angkanya besar, kalian sederhanakan dulu gitu. Kayak di sini kita punya akar 18. Nah, akar 18 ini kita jabarkan dulu nih ya. Kita sederhanakan dulu ya. Akar 18 berarti bisa kita rubah jadi 9 kali 2. Ya, akar 9 kali 2. Ingat yang salah satu bisa diakarkan. Oke, yang suku kedua, min 3 akar 8. Akar 8. Ini juga masih besar angkanya. Bisa kita uraikan menjadi 4 kali 2. Ya, 4-nya bisa diakar. Kalau sudah seperti cara yang kemarin, akar 9 bisa keluar dari akar berarti jadi 3. Yang di dalam akar berarti tinggal 2 atau akar 2. Ini juga sama, min. Ingat min, kalau ada tanda min di sini berarti setelahnya harus diberi kurung. Ya. 3 dikali akar 4. Akar 4 keluar dari akar menjadi 2. 3 kali 2. Berarti yang di dalam akar tinggal akar 2. Ya. Lanjut, 3 akar 2 dikurang, dikalikan biasa. 3 kali 2, 6. Berarti 6 akar 2. Nah, baru kalau sudah seperti ini, yang di dalam akar sudah sama. Ya, yang di dalam akar sudah sama baru boleh dikurangkan. 3 dikurang 6 berarti kita punya min 3 akar 2 gitu. Sekarang yang C. Yang C juga sama saja, yang beda apanya? Yang beda adalah akar pangkatnya. Ingat seperti definisi yang awal sudah Ustazah jelaskan, jadi akar pangkatnya pun harus sama. Kalau di sini akar pangkat 3, di sini juga harus akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 2 gimana? Nggak bisa ya, nggak bisa dikurangkan atau dijumlahkan gitu. Oke, kalau sudah. Nah, yang di dalam akar di sini tidak sama juga nih, tapi di sini angka 40. 40 masih angka yang besar. Bisa kita
jabarkan gitu. Ingat di sini akar pangkat 3. Jadi cari angka yang bisa diakarkan 3. Ya. Di sini tetap kita tulis ulang 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang 40. 40 yang salah satunya bisa diakar pangkatkan 3 yaitu 8 ya. Jadi 8 dikali 5. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Jadi 2-nya bisa keluar dari akar. Yang di dalam akar tinggal angka 5. Ya. Berarti tinggal 6 dikurang 2 karena yang di dalam akar sudah sama gitu. 6 dikurang 2 berapa? 4. Berarti kita punya hasilnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 5. Oke, lanjut yang D. Yang D kita punya 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1/4. Nah, kalau seperti ini sudah jelas tidak sama ya. Salah satunya ada akarnya, salah satunya tidak ada akarnya. Berarti gimana caranya? Kemarin kalian juga sudah belajar mengubah bentuk akar pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, itu kita gunakan di sini. Jadi 3 akar pangkat 4 dari 2 tulis ulang karena belum kita kerjakan. Baru yang belakang 2 pangkat 1/4 ini kita rubah menjadi bilangan akar atau akar bilangan ya. Jadi 2 pangkat 1 ini pasti di luar akar ya. 2 pangkat 1, pangkat satunya tidak perlu ditulis. Terus yang di dalam akar berarti gimana? Berarti 2 pangkat 1 akar pangkat 4 gitu ya. Diingat lagi kemarin, dibuka lagi catatannya. Jadi pangkatnya ini ikut ke angka 2-nya. Terus untuk penyebutnya itu di luar akar. Ya. Jadi 2 akar pangkat 4 dari 2 ya. 2-nya ini bilangan pokoknya. Terus bilangan pokok dipangkatkan 1 ya, 1 pembilang. Akar pangkat yang di luar akar adalah angka 4 penyebutnya gitu. Oke, kalau sudah, nah dilihat di dalam akar sudah sama nih. Akar pangkatnya sudah sama-sama akar pangkat 4, di dalam akarnya juga sudah sama 2, baru boleh dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. 5 akar pangkat 4 dari 2 gitu. Nah, ini yang sering kali salah ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalian sering salah di sini nih. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, akarnya harus sama ya. Kalau tidak sama seperti ini, misal yang A, 9 akar 3 ditambah akar 2. Nah, yang sering salah adalah yang luar kalian jumlahkan dengan luar, dalam kalian jumlahkan dengan dalam. Seperti prinsip dari perkalian dan pembagian akar bilangan. Nah, itu yang salah. Ya. Jadi bukan 9 ditambah 1 akar 3 ditambah 2 hasilnya jadi 10 akar 5 ya. Tapi kalau seperti ini gimana? Nah, yang di dalam akar kan sudah kecil-kecil semua nih, nggak bisa kita sederhanakan atau kita rubah. Ya udah, berarti itu sudah hasil akhirnya, nggak perlu dikerjakan penjumlahannya. Kalau kalian kerjakan penjumlahannya malah salah gitu. Jadi gimana kalau misalnya kalian mengerjakan soal terus hasilnya seperti ini? Ya udah, biarkan seperti ini. Jadi hasil akhirnya 9 akar 3 ditambah akar 2 gitu. Begitupun yang B. Ini juga sama. Akar 18 di sini akar 8 terus langsung dikurang. Nah, itu juga tidak boleh ya. Bukan seperti itu prinsipnya tadi kan? Nah, yang C juga sama. Akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40. Nah, 5 kurang 40. Nah, nggak boleh gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Oke, yang selanjutnya, sifat pemangkatan bentuk akar. Sifat pemangkatan bentuk akar. Seperti kalian kemarin belajar pemangkatan biasa ya, bilangan bulat ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kalian punya akar pangkat M dari A dikuadratkan, nah berarti sama aja kayak akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari A. Jadi 2 kali gitu. Kalau pangkat 3 gimana? Berarti ya dikalikan sebanyak 3 kali gitu. Nah, terus kalau ada seperti ini,
penjumlahan terus dikuadratkan. Nah, ingat penjumlahan seperti ini terus dikuadratkan, tidak boleh dikuadratkan satu-satu. Bukan hasilnya A pangkat 2 ditambah akar B pangkat 2. Ya, tapi ingat ada 3 suku di sini, ada tengahnya. Boleh kalian uraikan seperti yang poin pertama, yaitu A plus akar B dikali A plus akar B sebanyak 2 kali. Boleh juga cara yang langsung seperti ini. Ya, diperhatikan caranya. Jadi, suku yang pertama atau suku awal, di sini A, dikuadratkan dulu. A kuadrat. Terus suku terakhir dikuadratkan juga, akar B kuadrat. Taruh di paling akhir tapi. Nah, tengah-tengahnya itu perkalian dari ketiga-tiganya. Semua angka di sini kalian kalikan. Berarti 2 pangkatnya dikali A dikali akar B. Gitu. Kalau sudah, baru kita hitung. A pangkat 2 ditambah 2A akar B ditambah akar B pangkat 2 berapa? Akar B pangkat 2 itu B. Pokoknya kalau ada ketemu akar pangkat 2 seperti ini, terus dipangkatkan 2, nah maka hasilnya pasti angka yang di dalam akar itu. Gitu. Kalau yang negatif gimana? Sama ya, pengurangan juga sama. Akar A dikurang akar B dikuadratkan. Kalau cara yang seperti poin 1 berarti akar A dikurang akar B dikali akar A dikurang akar B. Gitu. Nah, tapi kalau pakai cara yang langsung seperti poin yang kedua, nah berarti akar A dikuadratkan dulu di sini dikurang 2 kali akar A kali akar B ditambah akar B pangkat 2 gitu. Baru yang tadi sudah dijelaskan, akar pangkat 2 ketemu pangkat 2, maka hasilnya adalah yang di dalam akar. Ya, di sini berarti hasilnya A. Kalau ini, kalian kemarin sudah belajar perkalian bentuk akar. Kalau perkalian berarti luar dikali luar, dalam dikali dalam. Berarti kalau kita punya seperti ini, kita punya min 2 akar A dikali B. Ya, ditambah akar B kuadrat berarti B gitu. Nah, contoh soalnya yang A sama ya, hasil operasi akar bilangan yang ditanya. Yang A adalah akar 7 pangkat 3. Nah, seperti poin pertama, berarti akar 7 kali akar 7 kali akar 7. Perkalian kemarin berarti yang di dalam akar tinggal dikalikan semua ya. Akarnya jadi 1, jadi 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 dikali 7. Nggak usah dikalikan lagi. Karena nanti kalian harus menguraikan ini kan. Menguraikan ini penyederhanaan akar. Jadi akar 49 berapa? Bisa kita keluarkan gitu. Akar 49, 7. 7 berarti bisa keluar dari akar. Yang di dalam akar berarti berapa? Tinggal 7. Jadi kita punya hasilnya adalah 7 akar 7. Nah, yang B ini seperti poin yang kedua tadi ya. 5 plus akar 2 pangkat 2. Nah, pangkatkan satu-satu. Ingat yang tengah dikalikan, yang pinggir-pinggir dipangkatkan. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali akar 2 ditambah akar 2 pangkat 2. Baru kita hitung. 5 pangkat 2 berapa? 25. Ditambah 2 kali 5 kali akar 2. Ingat yang tanpa akar dikalikan dengan tanpa akar. Ya, jadi 2 kali 5 hasilnya 10 akar 2. Ditambah akar 2 dikuadratkan. Akar ketemu pangkat. Ya, harus sama ya. Di sini kalau nggak ada angkanya di sini nih, nggak ada angkanya di akar pangkatnya, berarti dia pasti akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2 ketemu pangkat 2 nih, istilahnya tuh bisa dicoret-coret ya. Makanya hasilnya bisa yang di dalam akar saja gitu. Terus kalau di sini akar pangkat 3 berarti pangkatnya harus 3 kalau mau hilang ya. Jadi kita punya 25 tambah 10 akar 2 tambah 2. Nah, yang bisa dijumlah yang mana? Ya, 25 dan 2-nya saja. Kenapa? Karena di sini ada akarnya. Ya. Tadi kita punya definisi untuk penjumlahan dan pengurangan akar, berarti akarnya harus sama. Kalau nggak sama gimana? Disederhanakan. Kalau nggak bisa disederhanakan gimana? Nggak usah dihitung, itu sudah hasil akhirnya. Oke, berarti yang kita jumlahkan cukup 25 ditambah 2, hasilnya adalah 27. Jadi 27 plus 10 akar 2.
Ya, selanjutnya yang C. 2 akar 3 dikurang 4 dipangkatkan 2. Sama ya, seperti yang tadi. Suku pertama dipangkatkan 2. Jadi 2 akar 3 pangkat 2. Ditambah 2 kali 2 akar 3 dikali min 4. Ditambah lagi min 4 dipangkatkan 2. Kalau sudah, oh ya, dari sini ya, ini ke sini ya. Sama dengannya nggak lurus. Jadi kalau ada seperti ini, pangkatkan satu-satu, 2 pangkat 2, akar 3 pangkat 2. Ditambah 2 kali 2 akar 3 kali min 4. Nah, tinggal dikalikan aja ya yang luar-luar. Berarti 2 kali 2, 4 kali min 4. Min 16, akar 3. Ditambah min 4 kuadrat. Ya, negatif dipangkatkan dengan genap, berarti jadi positif. 4 kuadrat 16. Kalau sudah, tinggal dihitung. 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 hasilnya 12. Dikurang 16 akar 3 ditambah 16. Kalau sudah seperti yang B tadi, berarti yang bisa kita jumlahkan cuman 12 ditambah 16. 12 tambah 16 hasilnya 28. Dikurang 16 akar 3. Sudah, ini hasil akhirnya. Jangan dikurangi. Ini juga jangan ditambah. Ya, hasil akhirnya cukup di sini. Ya, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan latihan 7 halaman 27, nomor 1 EF, 2H, terus latihan 8 halaman 30, nomor 1C, dan 5B. Oke, seperti biasa, nanti saya tunggu di meeting. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya, join meetingnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan langsung kerjakan latihannya. Kerjakan di buku latihan, kalau sudah difoto, kirimkan ke personal chat Ustazah. Oke, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.